Hai kelas 7, apa kabar? Saya harap tetap dalam keadaan sehat. Minggu yang lewat kita membahas mengenai asal mula munculnya norma, maka kita akan sekarang membahas mengenai pengertian norma dan jenis-jenis norma. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah siswa kami dapat memahami apa yang dimaksud dengan norma dan jenis-jenis norma yang berlaku di masyarakat. Nah, untuk lebih memahami, silakan simak dalam video berikut ini. Nah, minggu yang lewat kita sudah membahas mengenai asal mula munculnya norma. Norma itu muncul karena masyarakat atau manusia itu memiliki sifat yang namanya sebagai makhluk sosial dan juga makhluk individu. Yang dimana makhluk sosial itu membutuhkan orang lain, sedangkan makhluk individu itu mempunyai pola pikir yang berbeda. Nah, karena membutuhkan orang lain dan juga mempunyai pola pikir yang berbeda itulah mengakibatkan lahirnya norma supaya tidak terjadi yang namanya bentrok atau yang namanya keributan di dalam masyarakat. Nah, sekarang kita akan mengartikan apa yang dimaksud dengan norma. Yang dimaksud dengan norma adalah tatanan atau peraturan atau kaidah yang terdapat di dalam masyarakat untuk mengatur tingkah laku manusia supaya terjadi ketertiban. Nah, jika sudah ada ketertiban maka tercapailah tujuan masyarakat, yaitu adalah mencapai keadilan. Nah, itulah yang dimaksud dengan norma. Jadi, kita akan membahas jenis-jenis norma. Jenis-jenis norma di dalam masyarakat itu ada 4. Jenis norma yang pertama itu adalah norma agama. Norma agama yaitu petunjuk yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah, larangan, atau anjuran. Adapun contoh norma agama yaitu beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan, beramal saleh dan berbuat kebajikan. Pelanggaran norma agama mendapat sanksi secara tidak langsung, artinya nanti diterima sanksinya di akhirat berupa siksaan di neraka. Yang kedua yaitu adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini adalah peraturan yang bersumber dari hati nurani manusia. Nah, itulah yang dimaksud dengan norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini adalah sumber hukumnya itu atau sanksinya berasal dari diri sendiri, yang dimana kita merasakan, contohnya itu adalah kita merasa khawatir, ketakutan, merasa bersalah, menyesal, dan malu. Yang ketiga yaitu adalah norma kesopanan. Ya, ini adalah norma yang bersumber dari pergaulan masyarakat. Maka lahir yang namanya norma kesopanan. Yang dimana norma kesopanan ini di setiap daerah berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat dan juga kebiasaan. Nah, norma kesopanan ini sanksinya bersumber dari orang lain. Kita terima dari orang lain. Dimana contoh dari sanksi ini yang kita terima adalah diasingkan, digosipin, dan juga dihina, dicela, dan dicemooh. Yang keempat yaitu norma hukum, di mana norma hukum diartikan sebagai pedoman hidup yang dibuat oleh lembaga negara atau lembaga politik suatu masyarakat. Norma hukum berfungsi untuk menertibkan dan menstabilkan kehidupan sosial, di mana sifat dari norma hukum ini adalah mengikat dan memaksa. Contoh norma hukum yaitu harus tertib, harus sesuai dengan prosedur, dilarang mencuri, merampok. Sanksi yang melanggar norma hukum tegas, nyata, mengikat, dan bersifat memaksa. Bagi yang melanggar, norma hukum akan ditindak oleh aparat penegak hukum dan diproses melalui persidangan. Adapun contoh sanksi yang diberikan yaitu adalah dipenjara atau berupa denda. Jadi dapat kita simpulkan bahwa norma itu adalah kaidah atau tatanan atau susunan yang berlaku di dalam masyarakat untuk mengatur tingkah laku masyarakat untuk mencapai yang namanya ketertiban. Dan jenis norma ada dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama itu adalah norma agama,
norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, itulah pengertian dari norma dan jenis-jenis norma. Dan untuk tugas kalian, silakan lihat di bukunya mengenai contoh-contoh perbuatan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Silakan. Dan untuk topik minggu depan kita akan membahas mengenai fungsi norma dan fungsi hukum. Silakan dibaca bukunya dan sampai jumpa untuk minggu depan.